Coba kita keluarkan ya guys. Aduh. Yeah, finally. Bagus deh hasilnya. Hai teman semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video kali ini kita akan membuat bolu tape panggang menggunakan 6 telur. Nah, ini dia hasil bolu tape panggang yang sudah berhasil kita buat. Teksturnya sangat lembut, rasanya enak, dan membuatnya juga sangat mudah dan sederhana. Nah, untuk cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, yuk kita sama-sama membuatnya. Untuk bahan utamanya tentu saja kita menggunakan tape singkong yang sudah matang. Di sini saya menggunakan 240 gram. Kita haluskan menggunakan punggung sendok makan seperti ini. Setelah agak halus, kita tambahkan 2 saset susu kental manis yang putih. Tujuan kita menambah susu kental manis supaya bolu tape yang akan kita masak ini lebih legit ya. Kemudian tape dan susunya kita aduk sampai merata supaya lebih mudah nanti kita proses saat memixernya. Haluskan tapenya. Setelah tapenya sudah halus dan sudah tercampur dengan susu kental manis, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Bahan berikutnya, siapkan 240 gram margarin dan sudah dilelehkan seperti ini ya. Bahan keringnya ada 240 gram tepung terigu protein sedang yang sudah diayak supaya nanti tidak bergerindil. Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder. Campur bahan keringnya ini supaya mudah nanti kita aduk ke adonan bolu tapenya. Siapkan juga 10 sendok makan gula pasir. Siapkan wadah, pecahkan 6 butir telur. Di sini saya menggunakan telur yang berukuran sedang ya. Tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian kita mixer dimulai dari kecepatan rendah sampai ke kecepatan yang paling tinggi. Kita memixernya selama kurang lebih 5-7 menit atau disesuaikan dengan tipe dan karakter mixer yang kita punya ya. Yang penting sampai mengembang sempurna ya. Kemudian kita masukkan gula pasirnya secara bertahap, sedikit demi sedikit sampai habis. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut kita memixernya lagi sampai adonan mengembang.
Nah, adonannya sudah mengembang seperti ini. Kalau kita angkat pakai mixernya, tidak mudah terjatuh atau tetap menempel di mixernya ya. Kemudian kita tambahkan tapenya secara bertahap. Kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah, atau di sini saya menggunakan speed nomor 2. Kita aduk secara perlahan, hanya asal tercampur merata saja. Masukkan dan mixer semua tapenya sampai habis. Kemudian kita masukkan tepung terigu dan baking powder yang sudah kita ayak tadi. Ini kita masukkan secara bertahap juga ya. Kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Kita mixer hanya asal tercampur merata saja. Di mixer kembali menggunakan kecepatan speed nomor 2 atau kecepatan rendah. Di mixer hanya asal merata saja ya. Masukkan lagi. Lanjut kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Ini kita tuang aja semuanya ya. Mixer lagi menggunakan kecepatan rendah. Di sini saya menggunakan speed nomor 2. Mixer lagi menggunakan kecepatan yang rendah juga. Kita mixer sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan nanti cairan margarin tidak mengendap di dasar wadah adonan, supaya bolu tape yang akan kita buat ini nanti tidak bantat atau ada yang kurang matang begitu. Cairan margarin yang mengendap di dasar adonan supaya bolu kita nanti tidak bantat. Nah, ini mixernya sudah selesai kita gunakan. Kita sisihkan dahulu. Kita lanjut mengaduk adonan ini menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah ya. Kita aduk balik seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tidak ada yang mengendap.
Lanjut kita oles loyang yang akan kita gunakan untuk memanggang. Di sini saya menggunakan loyang baking pan seperti ini. Saya mengolesnya menggunakan Carlo. Carlo itu campuran dari margarin, tepung terigu, dan juga minyak goreng. Kita mengolesnya tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian kita tuangkan adonan ke loyang. Ratakan permukaan adonan yang sudah dituang menggunakan spatula seperti ini supaya hasilnya nanti lebih bagus. Gunakan topping keju atau teman-teman semua boleh tanpa topping atau boleh menggunakan topping yang lain, sesuaikan dengan selera teman-teman semua ya. Setelah ditopping, kita hentak-hentakkan adonannya supaya gelembung udara yang terperangkap dalam adonan keluar. Kita memanggangnya selama kurang lebih 30-45 menit atau sampai matang. Setelah dipanggang selama 35 menit dan tada, ini dia bolunya sudah matang teman-teman. Untuk memastikan bolunya sudah matang, kita lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel dalam tusuk satenya, tandanya adonan kita sudah matang. Bolu tapenya sudah matang teman-teman. Ini siap kita hidangkan. Kita angkat bolunya, kita hentakkan beberapa kali. Tujuannya supaya bolunya tidak turun dan bolunya tidak jadi kempes. Kalau dilihat dari permukaannya sangat cantik dan mulus ya teman-teman. Coba kita keluarkan ya. Sekarang kita ya, coba lihat bawahnya. Aduh. Dan dia hasilnya bagus juga. Bawahnya kecoklatan seperti ini. Nah, di sini anakku sampai ikut kegirangan karena bolu tapenya berhasil dibuat. Walaupun ini baru pertama kali kita buat, tapi hasilnya sangat bagus. Bagus deh hasilnya. Ya. Nah, ini permukaan bolunya mulus ya, sangat bagus hasilnya. Kita coba balik lagi supaya kita coba potong untuk melihat dalamnya bagaimana. Bagus ya. Bagus sekali. Terus mana? Coba kita lihat dalamnya. Yes. Besok aja itu nak. Mau, Mak.
ini banyak. Dalamnya lembut. Bolu tapenya sangat lembut teman-teman, dan rasanya juga enak. Coba dimasak bolu tape panggang menggunakan resep ini ya teman-teman, dijamin pasti berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, komen video ini ya. Terima kasih, salam sehat semuanya. God bless you all.